Puji Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Selamat Paskah Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Senang sekali kalau pada malam hari ini saya boleh menyapa saudara sekalian dalam mesbah doa Kamis 8 April 2021. Barangkali ini merupakan mesbah doa saya yang terakhir di mimbar GKI Jatinegara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bersyukurlah sebab firman Allah telah memanggil kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya." Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang boleh memanggil kami menjadi sahabat-sahabat Allah. Kami boleh diperkenan menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbanan tubuh, darah dan nyawa-Mu kami beroleh pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan abadi. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir memimpin jalannya mesbah doa pada malam hari ini di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal dan dalam hidup keseharian kami boleh semakin serupa akan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, meskipun orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi dapat mengkhianati dan menipu diri kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita terus terpuruk dalam keputusasaan. Sebab Dia adalah kawan yang sejati. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Kawan Sejati.
Kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh membawa kami kepada pengertian. Dan bukan hanya pengertian, kami juga didorong oleh Engkau untuk menjadi sahabat di dalam perjalanan iman dengan sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini dengan baik sehingga menjadi jelas bagi setiap kami yang mendengarkannya dan kami terdorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat
seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Shalom jemaat sekalian. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab Suara, maka kita mau merenungkan apa maksud firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Saudara, di dalam masa-masa seperti sekarang ini, kalau kita berjumpa dengan orang yang mungkin berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita, datang dari latar belakang budaya yang sama dengan penampilan, warna kulit dan raut wajah muka yang tidak jauh berbeda dengan kita. Tetapi kalau kita tidak kenal, maka kita akan merasa asing. Kita akan merasa orang itu bukan bagian dari inner circle kita, bukan lingkaran orang-orang terdekat kita. Seringkali kita merasa curiga dan takut, gitu ya. Apakah orang ini berniat baik atau jahat? Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah, ya. Kita telah mendengarkan kisahnya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35 saja, ya. Itu adalah peristiwa ketika Kleopas dan seorang murid Tuhan yang lainnya, bukan termasuk yang 12 murid ya, tapi ini adalah murid yang lain. Kita tidak dikasih tahu siapa itu Kleopas dan satu orang murid lagi gitu ya. Nah, peristiwa ini adalah terjadi di dalam perjalanan mereka berdua menuju ke Emmaus. Ya, peristiwa ini adalah terjadi setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus sekitar ada 7 mile atau 7 mil gitu ya. Keadaan para murid waktu itu, kedua orang itu, mereka itu dipenuhi dengan rasa takut. Maklum, saudara, bahwa junjungan mereka, guru Mesias yang mereka harapkan itu telah dibunuh oleh para pemimpin Yahudi gitu ya. Sehingga mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka kehilangan fokus, mereka melarikan diri dari panggilan mereka agar tetap di kota Yerusalem. Ya, itu kita bisa baca di ayat yang ke-13. Kemudian di ayat selanjutnya terjadi percakapan, diskusi di antara mereka. Mereka bertukar pikiran, ya. Dalam arti mereka menyelidiki kebenaran bersama-sama di dalam perjalanan itu dengan berdiskusi. Dikatakan di ayat yang ke-16, mata mereka terhalang dan muka mereka muram. Mereka kehilangan pengharapan, kecewa dan putus asa karena Mesias yang diharapkan tidak membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, saudara, mereka dalam keadaan bingung antara percaya dan tidak percaya berdasarkan ayat 22 sampai 24. Kenapa mereka bingung? Karena mereka sebenarnya telah mendengarkan kesaksian dari para wanita, ya, murid-murid perempuan yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Nah, dikatakan di ayat 25 ya, keadaan para murid waktu itu ya tidak mempunyai pemahaman, ya, tidak bijak, dikatakan bodoh di situ, lamban hati dan tidak percaya, slow of heart to believe, ayat 25. Nah, saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kedua murid ini dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara?
Datanglah Tuhan Yesus di ayat 15 dikatakan mendekati mereka, saudara. Dan ayat 26 sampai 27 Tuhan Yesus mengajar mereka secara pribadi dari firman Tuhan mengenai peristiwa yang terjadi baru-baru itu di kota Yerusalem, yaitu peristiwa Jumat Agung. Ya. Nah, Yesus melayani mereka pula, ya, mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, sebelum disalib, yaitu di dalam perjamuan terakhir yang kita peringati dalam Kemis Putih. Ayat 30. Ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajar, menjumpai mereka dan mengingatkan kembali mereka akan perjamuan terakhir itu, apa dampaknya bagi mereka? Setelah mereka paham, mengerti, diterangi pikirannya tentang kebangkitan Kristus ini. Nah, ada perubahan di dalam pandangan mereka yang tadi merasa asing terhadap Tuhan Yesus, ya, merasa karena mereka tidak kenal terhadap Tuhan Yesus, maka terbukalah mata mereka, saudara. Ya, sebelumnya penglihatan mereka dikatakan terhalang, gitu ya. Ada selubung yang menutupi mata mereka, tentu dalam artian bukan harfiah, saudara. Ada selubung, ya. Tetapi selubung itu diangkat, dibukakan, ya, dibukakan dengan cara, ya, dalam bahasa aslinya itu berarti dengan cara dibelah, terbuka secara menyeluruh, terbuka pemahamannya, saudara. Sehingga murid-murid pun mengenali dia. Pikiran awal mereka, Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa, tokoh politik, pahlawan, pembebas secara harfiah, pembebasan mereka secara militeristik. Tetapi sekarang mereka mengenal, memahami dengan sungguh-sungguh, cermat dan lengkap, saudara. Nah, itu terjadi perubahan di dalam pandangan mereka, dalam pemahaman mereka, dalam konsep mereka. Dan yang kedua, terjadi perubahan di dalam perkataan mereka berdasarkan ayat 32. Ya, kata mereka seorang kepada yang lain, kita bisa membacanya di ayat 14 dan 15, begitu ya, diskusi mereka tentang kejadian yang terjadi baru-baru itu di Yerusalem. Perasaan yang berbeda, ya, yang mereka alami diperkatakan. Bukankah hati kita berkobar-kobar, ya, dalam literalnya itu artinya terbakar, gitu ya. Itu berarti penuh semangat waktu berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, ya. Dan memberikan kesaksian tentang pengalaman bertemu Tuhan Yesus. Mereka berkata dengan penuh keyakinan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ayat 34 sampai 35. Sesungguhnya, ya, sungguh-sungguh Tuhan bangkit. Tuhan menampakkan diri. Ya, kalau kita bandingkan dengan ayat 20, dia telah dihukum mati dengan disalibkan. Ya, tapi sekarang Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan mereka, ya, murid-murid itu menceritakan pengalaman berjalan dengan Tuhan di Emmaus kepada ke-12 murid, ya, dan menikmati perjamuan bersama Tuhan. Saudara, orang-orang yang berubah di dalam konsep pemikiran paham mereka, ya, maka mereka juga harusnya berubah di dalam perkataan mereka. Ya, Dorothy Low Nolte berkata, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dalam permusuhan, ia belajar menentang. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar penyabar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, encourage, ya, support, ia belajar menjadi percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan terbiasa berpendirian. Saudara, itulah yang kira-kira menggambarkan perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid. Dan terakhir, perubahan di dalam tindakan mereka ketika mereka menyadari bahwa guru, ya, yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah sahabat mereka, yaitu Tuhan Yesus, teman di dalam perjalanan mereka. Maka mereka berubah di dalam tindakan mereka. Lalu bangunlah mereka, dikatakan. Saat itu juga mereka bangun, saudara.
dan terus kembali ke Yerusalem. Tadinya mau ke Emmaus, ya udah di jalan di Emmaus, tapi mereka kembali lagi ke Yerusalem. Kita dapat membandingkannya di ayat yang ke-29. Hari sudah malam, ya sehingga mereka mendesak Tuhan Yesus untuk ya bermalam atau tinggal bersama mereka, lalu makan bersama mereka, menikmati perjamuan itu dengan antusias, ya bersaksi kepada ke-11 murid. Ya, kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-17 sebelumnya, dikatakan muka mereka muram, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka ya begitu antusias bersaksi kepada ke-11 murid. Saudara, ketika kita tidak mengenali Yesus Kristus, ketika kita merasa asing terhadapnya, maka kita bermuka murung seperti murid-murid ini. Tetapi ketika kita mengenalinya, sudah saatnya kita antusias bersaksi kepada yang lain. Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa setiap kita ini adalah teman di dalam perjalanan iman kita menuju kepada Kristus. Adakah kita membawa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat kita untuk berjumpa dengan Kristus dan bersaksi bagi mereka? Kita masuk di dalam waktu hening. Saya minta diputarkan lagu Kalaku Cari Damai. Kita boleh berintrospeksi. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa syafaat ini. Pertama-tama kita mau berdoa agar masyarakat tetap waspada terhadap bahaya terorisme, paham-paham yang radikal, dan aksi-aksi kriminal lainnya. Agar jangan sampai kita menjadi korban. Mari kita bersatu dalam doa. Yang kedua, saudara, doakan pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan tahapan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh warga negara. Kiranya pemerintah dapat mengatasi keterbatasan stok vaksin. Kiranya COVID-19 boleh mereda, melandai penularannya sehingga kita boleh dibebaskan dari wabah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Yang ketiga, saudara, krisis demokrasi semakin tak terkendali oleh aparat junta militer di Myanmar yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, saudara. Mari kita berdoa agar Tuhan menjaga keamanan dan perdamaian
di kawasan ASEAN, terutama di Myanmar. Mari kita doakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang seiman di dalam Kristus, mari kita menanggapi, meresponi perenungan firman Tuhan hari ini dengan tetap percaya kepada Allah Tritunggal yang senantiasa menjadi teman dalam perjalanan iman kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Tak Satupun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satupun, tak satupun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaanKah, tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang akan memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Warga mencoba untuk mencari keluarga dan juga kerabat yang mungkin menjadi korban gempa dan juga tsunami. Tuhan Yesus tolong. Ada satupun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat.
Jemaat sekalian, kita akan segera mengakhiri mesbah doa pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara, agar kiranya Engkau berikan kesatuan hati, agar tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan walaupun aktivitas gerejawi untuk sementara waktu dihentikan karena pandemi. Kami mengikuti kebaktian online atau secara live streaming, serta setiap badan pelayan komisi tim kiranya boleh tetap bersukacita, bersemangat, melayani, dan setia demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, menguatkan, menopang kehidupan ketahanan keluarga jemaat simpatisan selama kondisi pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap sehat, bersukacita, semangat terhubung satu sama lain melalui online ataupun jaringan telekomunikasi untuk selalu kami membangun satu sama lain di dalam Kristus. Kiranya bertambah teguhlah iman jemaat-Mu dan hati kami boleh berlimpah dengan syukur. Oleh sebab itu jemaat sekalian, terimalah janji berkat Tuhan ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah doa malam selesai. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih.